Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak, Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Denny Guarianto. Saya dari kelompok 12. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas mata kuliah rancangan percobaan mengenai pengaruh jenis varietas tanam dan dosis pupuk NPK terhadap pertumbuhan tanaman sawi. Presentasi ini akan disampaikan secara runtut mulai dari tujuan penelitian, rancangan percobaan, hasil pengamatan, analisis statistik, hingga kesimpulan akhir. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah perbedaan jenis varietas tanam dan perbedaan dosis pupuk NPK mempengaruhi pertumbuhan tanaman, serta mengetahui kombinasi perlakuan yang menghasilkan pertumbuhan yang paling optimal. Untuk menjawab dari tujuan tersebut digunakanlah rancangan acak lengkap RAL pola faktorial. Pada penelitian ini menggunakan dua faktor perlakuan yaitu M1 sawi, M2 sawi sendok, M3 sawi hijau. Faktor yang kedua yaitu dosis pupuk NPK. K1 yaitu dosis 1 sendok makan, K2 dosis 2 sendok makan, K3 dosis 3 sendok makan. Kombinasi dari dua faktor tersebut menghasilkan 9 kombinasi perlakuan, yaitu M1K1, M1K2 hingga M3K3. Setiap kombinasi diulang sebanyak 3 kali, sehingga total unit percobaan yang digunakan adalah 27 unit botol. Pengulangan ini dilakukan agar hasil penelitian lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oke. Selanjutnya, ini merupakan hasil pengamatan rata-rata sawi untuk setiap kombinasi perlakuan. Terlihat bahwa perlakuan dari M2K3 menghasilkan rata-rata tertinggi dengan nilai perlakuan 84,67, sedangkan M2K2 menghasilkan rata-rata terendah yaitu dengan nilai 24,67. Namun untuk memastikan apakah perbedaan ini benar-benar disebabkan oleh perlakuan atau hanya karena faktor acak, perlu dilakukan analisis statistik lebih lanjut. Analisis pertama yang dilakukan yaitu analisis sidik ragam atau ANOVA untuk mengetahui apakah perlakuan memberikan pengaruh nyata terhadap pertumbuhan tanaman. Jadi di ANOVA ini prinsip dasarnya itu membandingkan F hitung dengan F tabel. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka pengaruh dinyatakan nyata. Pada hasil perhitungan yang telah kami lakukan, untuk F hitung didapatkan 12,18 dan F tabel 2,59. Karena F hitung perlakuan dari hasil perhitungan ini jauh lebih besar, yaitu F hitungnya 12,8 lebih besar dari F tabel 2,59, maka perbedaan pertumbuhan tanaman yang diamati memang disebabkan oleh perbedaan perlakuan, bukan suatu kebetulan. Selain itu, dihitung juga KK atau koefisien keragaman untuk tingkat keragaman data percobaan. Pada perhitungan ini diperoleh hasil sebesar 99,42%. Hal ini berarti menunjukkan keragaman data cukup tinggi dan wajar terjadi pada percobaan tanaman yang dipengaruhi banyak faktor
lingkungan, dan teknis. Meski demikian, hasil ANOVA tetap menunjukkan pengaruh perlakuan yang nyata. Kemudian, karena penelitian ini berpola faktorial, pengaruh perlakuan dapat dipecah menjadi 3 bagian, yaitu pengaruh varietas tanam, kemudian pengaruh dosis pupuk saja, dan yang ketiga pengaruh interaksi dari keduanya. Berikut merupakan tabel bantu faktorial sebagai dasar perhitungannya. Ini adalah faktor bantu. Ini adalah tabel bantu. Kemudian hasil ANOVA setelah pemecahan dari tabel bantu ini diperoleh kesimpulan bahwa media tanam berpengaruh nyata, dosis pupuk berpengaruh nyata, dan interaksi keduanya memberikan pengaruh paling besar dari ketiganya. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemberian pupuk sangat bergantung pada jenis media tanam, pada jenis varietas yang ditanam, dan kedua faktor ini tidak dapat dilihat secara terpisah, jadi saling berkesinambungan. Untuk hasil dari perlakuan M, yaitu varietasnya itu tadi mendapatkan hasil Avitung 5,90, untuk K 4,93, dan pengaruh dari keduanya itu 18,94, dimana Avitung semuanya ini lebih besar dari Avitung 5%. Oke, karena ANOVA menunjukkan pengaruh nyata pada ketiga sumber agam, maka dilakukan uji lanjut, yaitu BNJ beda jalur nyata. Beda nyata jujur, maaf. Uji beda nyata jujur ini sering dikenal juga dengan nama Tukey HSD pada taraf 5%. Uji ini dipilih untuk mengetahui perlakuan mana yang benar-benar berbeda nyata satu sama lain, karena perbandingan perlakuan pada 2 tingkat berbeda antara 9 kombinasi dan antar rata-rata faktor tunggal dihitung 2 nilai standar Galat SY. SY untuk kombinasi perlakuan 9 dengan ulangan 3 kali diperoleh 5,55, dan SY untuk faktor tunggalnya untuk varietas aja atau pupuk aja itu mendapatkan SD 3,20. Dari nilai SY tersebut dihitung nilai kritis BNJ. BNJ untuk 9 kombinasi diperoleh, BNJ hitungnya diperoleh 13,72, sedangkan untuk faktor tunggalnya BNJ hitung diperoleh 7,92. Artinya, jika selisih 2 rata-rata lebih besar dari nilai kritis BNJ, maka dinyatakan berbeda nyata, diberi notasi huruf yang berbeda. Jika selisihnya lebih kecil, dinyatakan tidak berbeda nyata. Jadi untuk notasinya itu hurufnya sama. Kemudian ini untuk hasil uji lanjut faktor varietas. Untuk M2 dan M3 tidak berbeda nyata satu sama lain, tetapi keduanya berbeda nyata dan lebih unggul dibandingkan dari M1. Kemudian untuk hasil ini yang kemudian hasil dari uji K3 berbeda nyata dengan K1. K2 mendapatkan notasi ganda AB.
Artinya K2 tidak berbeda nyata baik dengan hasil K1 maupun hasil K3. Posisinya berada di tengah dan belum dapat dipisahkan secara statistik. Kemudian untuk uji lanjut dari interaksi keduanya, dapatkan hasil sebagai berikut. Ini adalah hasil dari interaksi antara keduanya. Di M2K3 memberikan hasil tertinggi dan berbeda nyata dengan seluruh perlakuan lain. Di sini diberikan notasi D sendirian, tidak ada kombinasi lain yang menyamai. Perlu digarisbawahi bahwa dosis pupuk 3 sendok makan K3 hanya memberikan hasil tinggi ini ketika dipasangkan dengan sawi sendok M2. Ketika dipasangkan M1 atau M3, dosis K3 justru menghasilkan pertumbuhan terendah. Di sini diberikan notasi A. Nah, inilah bukti nyata adanya interaksi antara varietas tanam dan dosis pupuk. Kombinasi yang tepat lebih menentukan hasil dibanding faktor tunggal manapun. Untuk grafiknya sendiri didapatkan seperti ini. Terlihat jelas bahwa M2K3 memiliki pengaruh nyata dibandingkan dari perlakuan lain. Ditandai dengan grafik yang paling tinggi di sini. Oke, berdasarkan analisis yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, koefisien aneka ragaman sebesar 9,42% menunjukkan tingkat variasi data percobaan yang cukup tinggi, namun tidak menghilangkan pengaruh nyata dari perlakuan. Kemudian yang kedua, faktor varietas tanam berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan sawi. Yang pertama itu varietas sawi sendok M2 dan sawi hijau sama-sama unggul dan lebih baik dibandingkan sawi biasa M1. Yang ketiga, faktor dosis pupuk berpengaruh nyata. Dosis 3 sendok makan K3 memberikan hasil terbaik meski belum berbeda nyata secara pasti dengan dosis 2 sendok makan K2. Kemudian yang keempat, interaksi media dari keduanya, interaksi varietas keduanya dan dosis pupuk berpengaruh paling nyata dari ketiga sumber ragam, menunjukkan bahwa efektivitas pupuk bergantung pada jenis varietas yang ditanamnya. Berdasarkan uji lanjut BNC, kombinasi perlakuan terbaik adalah M2K3, yaitu sawi sendok dengan dosis pupuk NPK 3 sendok makan, dengan diperoleh rata-rata pertumbuhannya itu 84,67, berbeda nyata dan mengungguli seluruh kombinasi lainnya. Dengan demikian, kombinasi M2K3 direkomendasikan sebagai perlakuan yang paling efektif untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman sawi pada penelitian ini. Dengan demikian, presentasi hasil tugas rancangan percobaan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun analisis, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe.